Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor Universitas Negeri Tidar Magelang, beliau Bapak Profesor Dr. Insinyur Muharifin MSc, beserta seluruh pejabat struktural di Universitas Tidar yang kita hormati. Tidak lupa kepada para mahasiswa baru, adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tiada henti-hentinya Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Salah satu nikmatnya adalah adik-adik bisa belajar menikmati bangku kuliah di Universitas Negeri Tidar Magelang. Ini adalah kenikmatan yang besar. Tidak semua loh generasi muda, teman-teman kalian mendapatkan kesempatan seperti yang adik-adik rasakan hari ini. Sekali lagi, ini kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri bersama. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mendapatkan nikmat oleh Allah, maka kewajiban kita adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bersyukur itu adalah satu kalimat yang sederhana, mudah diucapkan, tetapi sulit, bahkan berat untuk dilaksanakan. Mensyukuri nikmat Allah tidak cukup dengan sekedar ucapan hamdalah, tetapi syukur itu harus kita realisasikan bersama. Asyukru sorfun ni'am li ta'atillah. Syukur adalah menggunakan kenikmatan kita untuk taat kepada Allah. Adik-adik yang sudah diberi nikmat oleh Allah bisa menuntut ilmu, belajar di universitas negeri, maka cara bersyukurnya apa? Ya, konsentrasi. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Dan tentu fi ta'atillah. Gunakan kesempatan yang baik ini dengan niat ibadah kepada Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, tidak semua anak-anak muda mendapatkan kesempatan seperti kalian. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tentu belajar itu tidak cukup hanya secara textbook, tidak cukup hanya secara tekstual, tetapi kampus, bahkan alam raya ini merupakan tempat belajar bagi kita sekalian. Kita belajar mensyukuri nikmat Allah dengan cara taat ibadah yang betul-betul istiqomah. Bagi adik-adik yang beragama Islam, saya hanya pesan, pondasi agama itu adalah sholat 5 waktu. Ini aja. Kuliah yang benar, sholatnya tidak dilupakan,
itu sudah luar biasa. Luar biasa. Tentu juga dengan diimbangi pemahaman-pemahaman keagamaan yang secara komprehensif. Kita masih dalam suasana hari kemerdekaan. Kita masih di bulan Agustus, bulan yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini juga nikmat dari Allah. Karena tanpa ridho Allah, pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, kita tidak akan merasakan kemerdekaan hari ini. Dengan kemerdekaan, kita bisa belajar dengan tenang. Dengan kemerdekaan, kita bisa beribadah dengan tenang. Bisa bekerja, bisa berkarya. Ini adalah pintu masuk yang luar biasa. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa kemerdekaan ini, bendera merah putih itu berkibar, itu bukanlah gratisan. Merah putih bisa berkibar, kita bisa merasakan kemerdekaan, ini adalah berkat perjuangan para pahlawan. Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan tetes darah, air mata, dan keringat yang dikorbankan oleh para pahlawan demi berkibarnya merah putih. Maka kita wajib di samping bersyukur berterima kasih kepada Allah, kita juga wajib berterima kasih dan bersyukur kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Maka ketika setiap upacara kita dengan khidmat hormat bendera merah putih, menghormati bendera merah putih itu bukan sekedar menghormati selembar kain yang berwarna merah dan putih. Tetapi menghormati bendera merah putih itu adalah wujud penghargaan dan penghormatan kita kepada para pahlawan-pahlawan. Karena atas jasa para pahlawan, merah putih bisa berkibar. Maka menjadi sangat aneh ketika ada seseorang atau kelompok yang mengharamkan hormat bendera merah putih. Itu justru orang-orang yang tidak paham apa arti bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, tidak bisa berterima kasih kepada para pahlawan, lam yashkurillah, maka orang tersebut tidak bisa bersyukur kepada Allah. Justru orang-orang yang mengharamkan hormat bendera, mengharamkan menghargai para pahlawan, itu orang-orang yang kufur kepada nikmatnya Allah. Memang memahami agama tidak cukup hanya dengan kita sekedar searching, tidak cukup hanya sekedar kita itu belajar dari sosial media atau YouTube. Saya ikut bahagia dan ikut berbangga ketika adik-adik para mahasiswa punya ghirah, punya semangat. Di samping semangat kebangsaan yang luar biasa, juga tentu dilandasi dengan semangat spiritual keagamaan. Nah, ini harus berjalan beriringan antara spiritual, antara religiusitas dengan
nasionalisme. Tidak bisa ini dipisahkan. Karena apa? Karena hubbul waton minal iman. Kita ini cinta tanah air, ini adalah sebagian daripada iman. Para ulama-ulama fikih memberikan satu argumen yang sangat sederhana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Al-Quran jelas bahwa manusia kita ini diciptakan tiada lain adalah untuk beribadah. Beribadah. Nah, kita ini bisa beribadah dengan tenang, butuh situasi yang kondusif, butuh kebebasan dalam beribadah, butuh tempat yang nyaman. Maka tanah air Indonesia, bumi, lautan, hamparan luas dari Sabang sampai Merauke, itu adalah hamparan sajadah kita untuk beribadah. Tentu beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Kita yang umat Islam beribadah dengan cara-cara keislaman. Dan ada saudara-saudara kita yang beragama lain. Silakan. Ini menjadi tempat ibadah kita semua. Maka dari situlah kita wajib mempertahankan sajadah kita. Kita wajib menjaga NKRI. Karena itu adalah sarana kita beribadah kepada Allah. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kaidah fikih lagi mengatakan bahwa sesuatu yang wajib itu tidak bisa sempurna dengan wujudnya perkara yang baru, maka perkara yang baru itu hukumnya ikut menjadi wajib. Kita tidak bisa sholat dengan tenang. Kita tidak bisa mengaji dengan nyaman. Kita tidak bisa kuliah dengan tenang. Ketika tidak ada kemerdekaan. Maka memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan itu hukumnya adalah menjadi wajib. Yang wajib ibadahnya, tapi tanpa NKRI, tanpa kedamaian, tanpa kemerdekaan, kita tidak bisa merasakan itu. Maka wajib hukumnya menjaga NKRI. Hubbul waton minal iman. Perwujudan NKRI tentu bukan rumusan 1 jam, sehari, 2 hari. Itu sudah dirumuskan oleh para founding fathers kita. Bentuk negara terbaik. Bentuk negara terbaik. Memang Indonesia bukan negara Islam. Tetapi Indonesia adalah Darussalam. Bukan negara Islam, tetapi negara damai. Yang di situ Indonesia menjadi rumah besar bagi seluruh bangsa, anak bangsa, dengan berbagai suku, berbagai keyakinan, berbagai bahasa. Inilah rumah besar yang namanya NKRI. Maka menjadi sangat, apa ya, kalau menurut saya sih sangat kebangetan ketika para founding fathers sudah merumuskan bentuk negara terbaik, NKRI dengan Pancasilanya. Nah, kita ini kan lahir sudah merdeka. Kita tidak ikut repot-repot mengangkat senjata. Kita tidak ikut repot-repot naik turun gunung bergerilya. Lahir Indonesia sudah merdeka. Kita tinggal menikmati dan menjaga. Kok tiba-tiba hari ini ada sekelompok yang mencoba mengotak-atik faham ideologi kebangsaan.
Ini yang harus kita waspadai betul. Jangan sampai adik-adik generasi muda kepencut, kalau bahasa Jawanya, atau terbujuk paham-paham ideologi di luar NKRI. Entah itu yang namanya khilafah. Khilafah itu adalah utopia, impian-impian. Karena ya semenjak selesainya Khilafah Utsmani sudah tidak ada lagi. Hari ini mana? Tunjukkan satu negara pun yang pakai sistem khilafah. Tidak ada. Karena setiap saat, setiap zaman pasti ada tokohnya. Setiap zaman pasti ada masanya. Ada sistem sendiri-sendiri. Khulafaur Rasyidin itu adalah sistem yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Sayyidina Ali, dan semua itu berakhir dengan pedang. Dengan pedang. Kekerasan. Jadi kekuasaan-kekuasaan dibangun di atas kekerasan. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sahabat pilihan yang dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai menyampaikan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya ilmu. Itu betapa penghargaan Rasulullah terhadap Sayyidina Ali. Rasulullah juga menyampaikan bahwa Ali adalah salah satu orang yang sudah dijamin surga oleh Allah. Rasulullah juga menyampaikan bahwa dan besok yang membunuh Ali itu adalah orang yang akan menghuni dasar neraka jahanam. Jadi jauh hari Rasulullah sudah tahu bahwa Ali itu meninggal. Meninggal karena ditikam senjata. Ali surga, yang membunuh Ali besok tempatnya adalah neraka jahanam. Anda ingin tahu siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Apakah dia orang kafir? Tidak. Apakah dia orang musyrikin? Juga tidak. Yang membunuh Ali itu adalah orang yang hafal Quran. Hafidhil Quran. Yang membunuh Ali itu adalah orang yang setiap malam bertahajud hingga jidatnya menghitam. Yang membunuh Ali itu adalah orang yang ahli ibadah. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia tidak pernah lepas dari puasa, membaca Al-Quran, bertahajud, hafal Quran. Tapi karena paham ideologinya adalah radikalisme. Itu karena konflik kekuasaan. Jadi sekarang pun banyak orang yang sebetulnya hanya berbicara politik kekuasaan tetapi mengatasnamakan Islam. Ini yang harus adik-adik pahami. Jadi nggak kaget kalau hari ini orang yang hafal Quran, dia hafal hadis, tetapi justru untuk memprovokasi, justru untuk memecah belah persaudaraan kebangsaan. Karena sejarah sudah mencatat Abdurrahman bin Muljam, dia seorang hafiz, dia seorang ahli ibadah, tapi justru membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Naudzubillahi min dzalik. Itu sekedar gambaran betapa ketika agama tidak dilandasi dengan rasa kebangsaan, nasionalisme, ini juga justru akan bisa menjadi sesuatu yang membahayakan.
Tetapi nasionalisme tanpa agama ini juga membahayakan. Kita melihatlah negara-negara sekuler di mana. Kita melihat komunisme. Ini juga berbahaya. Ketika nasionalisme ini tanpa agama, maka kebebasan menjadi kebablasan, tidak ada moral, tidak ada etika, bahkan tidak ada akidah. Ini yang dikhawatirkan dengan neo-komunisme, kebangkitan komunis baru. Kebangkitan komunis baru. Maka sekali lagi, religiusitas, pemahaman keagamaan diimbangi dengan rasa kebangsaan dan cinta kepada tanah air. Ini yang akan menjamin Indonesia ke depan bisa menjadi negara yang kokoh. Indonesia akan maju dengan tetap berlandaskan kepada keimanan dan keislaman bagi yang beragama Islam. Jadi agama ini menjadi spirit, menjadi semangat hidup kita. Bukan agama itu harus dimunculkan menjadi simbol-simbol semata, diperjuangkan menjadi simbol-simbol kenegaraan. Tidak wajib hukumnya kita mendirikan negara Islam, tetapi wajib hukumnya kita memperjuangkan Darussalam, negara yang damai. Negara yang damai. Jadi bentuk NKRI, Pancasila ini sudah melalui rumusan panjang para founding fathers. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Maka sekali lagi, adik-adik fokus belajar. Juga silahkan kalau adik-adik ingin memahami keagamaan yang utuh, tetapi belajarlah kepada ahlinya. Belajarlah kepada ahlinya. Adik-adik bisa belajar dari para ustadz, para kiai di kampung-kampung terdekat. Kita bisa ketemu setiap hari. Jangan kita silau dengan apa yang hari ini viral, apa yang hari ini muncul di media sosial, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Padahal belajar itu kan ada yang namanya sanad akademik. Saya belajar Al-Quran dari guru saya. Guru saya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Naik, sampai kepada Rasulullah, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, sanad keilmuannya jelas. Tidak ada orang belajar, saya belajar langsung dari Rasulullah, saya belajar langsung dari sahabat. Omong kosong, kelihatan gobloknya kalau ada yang berbicara seperti itu. Tidak bisa. Belajar pasti runtut lewat guru. Nah sekarang kalau kita belajar, kamu belajar dari siapa? Gurunya siapa? Si A muridnya siapa? Waduh, nggak jelas. Jangan-jangan muridnya Syekhuna Google. Jangan-jangan muridnya Ustadz YouTube. Wah, ini yang berbahaya. Tidak ada pertanggungjawaban keilmuan yang jelas. Kalau kita belajar dengan Ustadz, guru, kiai, bunyai di kampung-kampung itu kan jelas. Kita tidak hanya belajar textbook, tetapi kita juga melihat kesehariannya. Oh, dia bagaimana? Oh, setiap hari rajin jamaahnya, jelas. Dia juga hubungan dengan masyarakat kanan kirinya baik. Tidak hanya secara ritual, tetapi sosialnya juga bisa kita ambil. Jadi guru itu harus lengkap, memberikan contoh, digugulan, ditiru. Tapi kalau kita hanya belajar lewat media sosial, lewat internet,
kita tidak akan menemukan uswah keteladanan, uswatun hasanah. Ilmu mungkin, pengetahuan mungkin, tetapi akhlak, budi pekerti tidak bisa kita dapatkan. Itulah karakter kita bersama. Maka sekali lagi saya mengucapkan selamat dan ikut berbangga kepada adik-adik yang telah diberikan nikmat Allah untuk belajar di Universitas Negeri Tidar. Nikmati, syukuri apa yang diberikan Allah. Dengan cara apa? Tadi itu, belajar yang sungguh-sungguh, konsentrasi, fokus. Dan taatlah beribadah. Taatlah kepada aturan-aturan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar pada ahlinya. Belajar pada gurunya. Jangan sampai kita larut dan ikut kepada paham-paham, aliran-aliran yang justru akan merusak masa depan kita, merusak keluarga kita, bahkan merusak bangsa kita, Indonesia. Sekali lagi, hati-hati, karena sekarang banyak muncul paham-paham yang aneh-aneh lah. Maka tetaplah istiqomah ala thoriqati ahlus sunnah wal jamaah. Itulah paham yang mayoritas di Indonesia, yang dibawa oleh para wali songo dan terbukti membawa kedamaian, ketentraman. Dakwah wali songo dengan pendekatan kebudayaan, dakwah wali songo yang mendekatkan dengan keramah tamahan, itu terbukti membawa kedamaian di Indonesia. Kita jaga bersama Indonesia, kita jaga bersama NKRI. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.